muncul suatu senyawa yang baru. Ini berbeda dengan kasus yang kita bahas minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita bahas difraktogram untuk proses modifikasi zeolit. Zeolit alam-alam, zeolit sintesis gitu ya, ZSM. Mereka sama-sama zeolit, teman-teman. Jadi ketika digabungkan itu tuh mereka hanya karakteristik si ZSM sama karakteristik ZAM-nya itu bergabung gitu. Nah, sekarang itu bukan lagi modifikasi, tapi proses sintesis yang mana menghasilkan senyawa baru. Maka MgO dan Al2O3 itu tidak hanya mereka memberikan puncak kristal khasnya, tapi bahkan membentuk spesifikasi puncak kristal yang baru gitu, karakteristik puncak kristal yang baru. Kenapa? Karena kita akan menghasilkan suatu senyawa yang baru dalam hal ini. Nah, proses perubahannya itu ada di tahap A dan B gitu ya. Jadi proses A itu adalah tahapan sintesis yang A. Di mana pada tahap sintesis yang A ini teman-teman bisa lihat apakah muncul karakteristik khas si MgO dan Al2O3 masing-masing. Coba kalian perhatikan, muncul atau enggak? Muncul, Bu. Muncul. Apa atau ada suatu puncak kristal yang baru nggak terbentuk? Yang nggak ada di MgO, nggak ada di Al2O3, tapi ada di proses A. Ada, Bu. Oke, Ada, di Bu. sudut 2 theta berapa? Ada, Bu. Di sudut Di 2 theta sudut berapa? 2 theta 30. antara 40 sampai 45. 31 or 32 lah itu ya. Oke, 32. kurang lebih. Oke. Jadi teman-teman tuh harus bahas nanti misalnya adalah di garis yang A. Oke, di garis yang A ini dia mengadopsi karakteristik khas si MgO dan Al23, namun ada muncul suatu peak kristal yang baru yang mana pada sudut 2 theta berapa itu kalian sampaikan gitu ya. Jadi kalian bandingkan dengan karakteristik Al2O3 dan MgO. Oke, kemudian tahap sintesis yang B, kalian lihat lagi apa bedanya tahap sintesis yang B ini dengan tahap sintesis yang A. Ya, di sini apakah ada yang bertambah atau justru ada yang menghilang nih di tahap yang B? Ada yang Menghilang. Oke. menghilang. Yang ini kalian ceritakan, puncak kristal mana ini yang menghilang? Misalnya yang di sudut 2 theta 26, yang di sudut 2 theta 34, sudut 2 theta berapa lagi itu ya, 43, 44, itu kan dia mulai menghilang atau bahkan mengecil atau ya, peak kristalnya, puncak kristalnya, intensitas kristalnya, atau bahkan menghilang sama sekali. Kayak gitu. Untuk kemudian adalah di line yang terakhir gitu ya, sudah selesai proses sintesisnya, sudah terbentuk produk yang kita inginkan yaitu adalah MgAl2O4 dengan karakteristik kristal khasnya di sudut 2 theta misalnya adalah dengan puncak kristal tertingginya di 36 atau 37 begitu. Ya, jadi itu adalah tahapannya ya. Jadi dari A dan B ini merupakan tahapannya. Yang pertama masih ngegabungin tuh antara karakteristik MgO sama Al2O3 ya. Sudah muncul karakteristik khasnya si MgAl2O4 tapi masih sedikit. Kemudian yang B, karakteristik bahan bakunya mulai menghilang, mulai fokus ke atau mengarah ke karakteristik khas daripada produk yang akan dibentuk gitu ya, sampai akhirnya finish begitu proses sintesisnya untuk kemudian menghasilkan produk yang baru begitu ya. Jadi gitu caranya teman-teman bercerita gitu ya. Jadi harus dikaitkan antara garis yang 1, garis yang 2 sampai garis yang kelima. Itu harus ada benang merahnya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian misalnya nanti describe si grafik ini di fraktogram ini hanya line by line gitu ya, satu-satu MgO ini seperti ini, Al2O3 kayak gini gitu ya. Tapi nggak menghubungkan satu sama lain, maka akan saya kurangin gitu poinnya ketika kalian menjawab seperti itu saat ujian gitu ya. Jadi ini bocoran dari saya gimana caranya dapat skor yang tinggi dari Bu Yunita gitu ya untuk soal-soal tipe seperti ini. Karena memang soal-soal kayak gini yang saya akan nanti keluarkan saat ujian gitu ya. Jadi tolong dipahami dengan baik dan semoga teman-teman bisa bisa menarasikan dengan baik begitu ya dalam hal ini untuk soal-soal seperti di fraktogram. Oke, kemudian untuk soal yang terakhir ini sama banget
ya gambarnya bahkan grafiknya pun sama banget sama apa yang saya contohkan gitu ya. Jadi kalau untuk XRF sih sebenarnya lebih untuk soal kayak gini ya, lebih simple gitu ya. Kalian cukup announce aja ke arah ini apa sih, tentang apa XRF-nya gitu ya. Oh, ini XRF dari suatu logam kadmium begitu ya. Untuk kemudian adalah kalian bisa simpulkan bahwa walaupun ini adalah misalnya logam kadmium, namun komposisi di dalamnya ternyata tidak hanya kadmium gitu ya. Kalian bisa ceritakan di sini ada apa sih namanya, unsur-unsur lain juga yang ada, kemudian dia punya apa sih namanya, karakteristik khasnya seperti apa unsur-unsur yang ada tersebut, dan kalian bisa simpulkan nanti di akhir kira-kira persen kemurnian dari kadmiumnya memang seberapa sih gitu dari garis atau grafik XRF yang ada gitu ya dalam hal ini. Itu aja sih kalau untuk soal nomor 5, cara interpretasinya gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk interpretasi data? Ada yang mau ditanyakan untuk Ibu mau nanya, Bu. Yes. Untuk soal 5 itu yang XRF itu kalau semisalnya kita mau ngira-ngira persennya tuh gimana, Bu? Kira-kira aja, Bu, gitu. Oke, cara pendekatannya yang paling gampang adalah berapa banyak unsur yang muncul di sini. Misalnya adalah PB-nya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 6. CD-nya adalah 1, 2 muncul gitu ya. Jadi kalian bisa bisa simpulkan aja, berarti misalnya adalah CD-nya, persen CD-nya itu adalah 2/8 gitu ya, kali 100%, PB-nya adalah 6/8 kali 100%. Secara simpel seperti itu pendekatan yang mungkin bisa dilakukan gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu untuk pembahasan berkaitan dengan kuis ya.